Untuk yang pertama ada memiliki visi, yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, terampil, yang berwawasan, budaya, dan juga lingkungan. Tentunya visi tersebut memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkarakter dan berbudi pekerti luhur, yang ketiga berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, yang keempat terampil dalam menerapkan teknologi, yang kelima cinta melestarikan budaya, dan yang terakhir ada cinta dan melestarikan lingkungan. Misi SD Negeri Tanjung Harjo yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan sholat duha, jamaah duhur, pesantren kilat, kurban, dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengoptimalkan pembinaan prestasi akademik dan juga non-akademik. Yang keempat, mewujudkan kemampuan pemanfaatan iptek bagi seluruh warga sekolah. Yang kelima, ada memanfaatkan rasa cinta dan pelestarian budaya melalui budaya kemataraman, penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar, berbagian adat Jawa pada saat Kamis Pahing, dan bermainan tradisional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa cinta dan pelestarian lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih. Untuk tujuan SD Negeri Tanjung Harjo yang pertama yaitu menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada meningkatkan nilai kompetensi dan peringkat prestasi sekolah di tingkat Kapanewon. Yang ketiga ada meningkatkan nilai KKM dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang keempat, meningkatkan pembinaan prestasi akademik dan non-akademik untuk memperoleh kejuaraan di tingkat Kapanewon atau kabupaten. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan di bidang teknologi, informasi, mewujudkan keterampilan di bidang seni dan life skill. Yang ada juga melaksanakan pembelajaran HOTS dan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup. Selanjutnya, menumbuhkan nilai-nilai karakter budi pekerti, yaitu sehat, jujur, disiplin, budaya bersih, dan peduli sampah. Ada juga terlaksananya pengelolaan sampah mandiri dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir ada terlaksanaan pembelajaran berbasis ICT. Untuk struktur organisasi SD Negeri Tanjung Harjo, yang paling atas terdapat kepala sekolah, terus di bawahnya ada ketua komite sekolah sejajar dengan unit perpustakaan dan unit tata usaha. Di bawahnya ada guru kelas 1 sampai juga guru kelas 6. Di bawahnya lagi ada guru mapel dan paling bawah sendiri ada penjaga sekolah. Informasi umum yang ketiga yaitu ada sumber daya manusia. Untuk tenaga pendidik di SD Negeri Tanjung Harjo ini memiliki 9 tenaga pendidik termasuk kepala sekolah, guru kelas 1 sampai 6 dan 2 guru mapel. Yang kedua, tenaga kependidikan. Di SD Negeri Tanjung Harjo ini ada tenaga kependidikan berupa komite sekolah, admin sekolah, dan juga penjaga sekolah. Untuk jumlah peserta didik di SD Negeri Tanjung Harjo berjumlah 118 orang. Informasi umum yang keempat yaitu ada sarana dan prasarana. Di SD Negeri Tanjung Harjo ini sudah cukup lengkap untuk sarana dan prasarananya, seperti ada lapangan, ada ruang kepala sekolah, ada ruang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, ruang guru, ruang perpustakaan, terdapat juga ruang UKS, gudang sekolah, ruang komputer, ruang kesenian, dapur, toilet, ada juga tempat cuci tangan di setiap depan ruang kelas. Ada taman yang terawat dan rapi, terlihat asri. Ada juga wifi dengan jaringan yang cukup lumayan baik, tetapi hanya dimanfaatkan oleh guru. Resensi guru masih manual, dan musola masih MOU dengan balai setempat. Yang kelima yaitu ada prestasi dan kegiatan pendukung. Selama pandemi COVID-19, SD Negeri Tanjung Harjo tidak mengikuti perlombaan, namun siswa-siswi di SD Negeri Tanjung Harjo ini memiliki potensi yang berbakat untuk mengikuti perlombaan dan menjadi juara. Untuk yang pertama yaitu adalah kultur sekolah. SD Tanjung Harjo merupakan sekolah dasar yang terletak di Pegunungan Monoreh
dan sudah lama cukup berdiri, yaitu sejak tahun 70-an. Walaupun dikategorikan sebagai sekolah tua, namun SD ini sudah termasuk dalam kategori SD yang menengah ke atas. Di SD Tanjung Harjo ini masih memegang erat tata krama. Semua warga sekolah menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setiap hari Senin juga diadakan upacara bendera sebagai kegiatan rutinitas dan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah. Selanjutnya adalah penggunaan seragam di SD Negeri Tanjung Harjo, yaitu setiap siswa diwajibkan untuk memakai seragam sekolah pada saat berada di lingkungan sekolah. Untuk hari Senin dan Selasa, siswa memakai seragam merah putih. Rabu dan Kamis memakai identitas sekolah, serta Jumat memakai seragam pramuka atau batik geblek renteng khas Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya adalah anjuran menjaga kebersihan. Untuk di SD Negeri Tanjung Harjo ini sudah banyak terdapat poster-poster yang terdapat di depan kelas, yaitu seperti buanglah sampah pada tempatnya, anjuran 7K, dan juga ada 7 langkah membasuh tangan yang betul. Di setiap ruang kelas juga terdapat sapu, dan di depan ruang kelas terdapat tempat sampah, tempat cuci tangan, dan sebagainya. Untuk setiap pagi, para siswa menyapu halaman dan ruang kelas serta menyapu halaman sekolah, juga menyirami tanaman. Namun, belum semuanya siswa menerapkan anjuran kebersihan tersebut karena khususnya pada siswa kelas rendah tersebut mereka masih aktif bermain dan sulit untuk dikondisikan. Tetapi untuk hal yang aktif bermain tersebut menunjukkan bahwa perilaku mereka itu menunjukkan perilaku yang sangat baik. Juga tidak ada kasus bullying di SD Tanjung Harjo ini. Untuk kegiatan keagamaan, sebelum pandemi dilaksanakan sholat berjamaah pada jam istirahat yang dilakukan oleh guru dan juga siswa. Akan tetapi pada saat ini karena siswa baru penyesuaian ulang dan tatap muka 100%, jadi hanya guru saja yang melakukan sholat berjamaah, sedangkan siswa pulangnya lebih awal, yaitu pukul 11 siang. Untuk pelaksanaan tadarus juga dilakukan 15 menit sebelum jam pelajaran. Ada juga kegiatan gerakan literasi. Setiap hari Jumat juga diadakan kegiatan Jumat bersih sebelum memulai pelajaran di kelas. Untuk yang kedua ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Di SD Negeri Tanjung Harjo ini terdapat 6 guru yang sudah berstatus PNS, 3 guru berstatus P3K, 1 guru berstatus kontrak, 1 karyawan berstatus kontrak, dan 1 karyawan berstatus harian. Adapun tata kelola sekolah yaitu adanya pembagian tugas pada setiap masing-masing warga sekolah, seperti ada kepala sekolah, tata usaha, pengelola perpustakaan, guru, dan juga penjaga sekolah. Deskripsi tentang pembagian tugas tersebut sudah tertera dalam bagian dan fungsi pengelola sekolah yang terdapat di ruang kepala sekolah. Untuk tata kelola yang lain yaitu setiap awal semester selalu diadakan sosialisasi program kerja oleh kepala sekolah kepada guru dan staf. Saat ini juga SD Negeri Tanjung Harjo menggunakan kurikulum 2013 dan tahun depan akan mencoba kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan juga kelas 4. Sistem pelaksanaan komite diadakan setahun sekali, yaitu mengambil alumni dari sekolah tersebut dan juga warga sekitar. Bulan April lalu juga baru saja mengadakan pembentukan komite sekolah. Untuk sistem penerimaan peserta didik baru masih dilaksanakan secara manual, yaitu datang langsung ke sekolah. Untuk sumber keuangan, sebagian besar juga berasal dari dana BOS. Yang ketiga ada peraturan dan tata tertib sekolah. Ada peraturan tata tertib untuk kepala sekolah, guru, dan juga karyawan. Ada juga tata tertib untuk penjaga sekolah dan tata tertib untuk siswa. Tentunya pelaksanaan tata tertib di SD Negeri Tanjung Harjo ini sudah berjalan dengan baik. Penggunaan seragam sekolah juga sudah sesuai dengan ketentuan. Yang keempat yaitu ada kegiatan seremonial formal. Untuk yang pertama ada melakukan upacara bendera setiap hari Senin, tetapi juga tidak dilaksanakan bila ada ujian. Sebelum pandemi juga ada upacara peringatan hari besar seperti Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, dan lain sebagainya. Selama observasi, ada kegiatan upacara yaitu upacara Hari
Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, dan setelah itu diadakan briefing para guru sebelum memulai pelajaran. Sebenarnya sebelum pandemi banyak kegiatan yang dilakukan di SD Tanjung Harjo ini seperti gerakan tanam pohon, penghijauan, dan mengirimkan perwakilan lomba setiap ada hari besar atau hari peringatan. Namun selama 2 tahun terakhir ini kegiatan seremonial formal di SD Negeri Tanjung Harjo cenderung pasif dan terbatas karena hanya mengikuti anjuran dari pemerintah. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk yang pertama yaitu kegiatan kurikuler, yaitu kegiatan mempelajari mata pelajaran umum untuk memenuhi kurikulum. Untuk kurikulum di SD Negeri Tanjung Harjo ini sudah menggunakan kurikulum K13 dan akan mencoba kurikulum Merdeka tahun depan untuk kelas 1 dan kelas 4. Di SD ini juga sudah melaksanakan 100% tatap muka. Selanjutnya yang kedua, kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Sebelum pandemi, diadakan visitasi terhadap siswa yang tidak masuk sekolah karena kecelakaan atau alasan lainnya, juga ada outing class dan hiking. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Di SD ini terdapat beberapa ekstrakurikuler yaitu gamelan, membatik, pramuka, tari, dan juga drum band. Akan tetapi kegiatan tersebut belum berjalan sepenuhnya karena memang SD ini baru saja melaksanakan tatap muka 100% dan siswa baru penyesuaian ulang. Yang keenam ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di SD ini terdapat SOP pagi dan juga SOP siang. Untuk SOP pagi yaitu kegiatan baris berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas dan kegiatan bersalaman dengan guru sebelum masuk ruang kelas. Untuk SOP siang yaitu hormat kepada bendera merah putih dan berdoa bersama sebelum pulang sekolah. Untuk kegiatan keagamaan yaitu adanya kegiatan tadarus 15 menit sebelum memulai pelajaran. Ada juga kegiatan literasi. Untuk sholat berjamaah belum dilaksanakan sepenuhnya oleh siswa karena siswa pulang cepat yaitu sekitar pukul 11 siang. Setiap hari Jumat juga diadakan kegiatan Jumat bersih sebelum memulai pelajaran di kelas. Yang ketujuh ada kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas rendah yaitu kelas 1 dan di kelas tinggi kelas 6 sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti di SD-SD lainnya, mulai dari kegiatan membuka pelajaran, kegiatan inti, dan juga kegiatan menutup pelajaran. Pembelajaran di kelas rendah yaitu kelas 1 di SD Negeri Tanjung Harjo terdapat siswa yang cenderung aktif bermain dan juga diam, dan ada juga yang aktif bertanya. Siswa-siswi yang aktif bermain masih dapat dikondisikan dengan baik oleh gurunya. Penyampaian materi guru juga menyenangkan dan bisa dipahami oleh siswa. Juga sesuai dengan kurikulum yang ada pada sekolah tersebut. Pembelajaran di kelas 6 hanya mengerjakan soal dan dibahas bersama karena pada saat itu kelas 6 akan melaksanakan ujian ASPD.